Biar coba seru di sini Vini akan bahas inilah penjelasan lengkap tentang buah iblis dan bagaimana mereka diciptakan. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Waduh. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang bersih menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen, kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Oke, setelah munculnya chapter terbaru di mana sesuai janji Oda dahulu sekitar 15 tahun yang lalu bahwa akan ada seorang profesor yang menjelaskan tentang buah iblis di serial One Piece ini. Di situ dia berkata bahwa profesor tersebut akan menjelaskan hal yang sangat kompleks terkait buah tersebut. Dimana butuh 15 tahun loh yang gila banget dari SBS itu keluar sampai bener-bener jelasin karakter Vegapunk aja. Itu udah butuh 16 tahun sampai muncul ke permukaan sosok yang kita lihat. Dan yang lebih gila lagi, buah iblis atau Devil Nomi ini udah ada dari chapter 1 dan di chapter 1069 lah. Akhirnya kita baru tahu kenapa atau why buah iblis ini diciptakan yang butuh selama 25 tahun. Tidak kalah di sini, mari kita akan bahas lengkap penjelasan terkait buah iblis dan kenapa Oda sangat jenius sekali menghubungkan berbagai hal yang ada. Nah, di mana buah iblis adalah salah satu sumber kekuatan di serial One Piece ini yang membedakannya dengan serial-serial yang lain. Karena kemampuan ini sudah dijelaskan sejak awal cerita One Piece ini ada, yang berarti buah iblis ini menjadi sebuah core atau inti dari sebuah cerita. Atau dalam kata lain, buah iblis ini hal yang sangat unik dan identik dengan serial One Piece doang. Yang sebenarnya terkait buah iblis pun sudah menjadi kurang tenar semenjak diperkenalkannya Haki setelah time skip. Padahal secara kasar dapat kita bilang Haki ini kemampuan yang dimiliki oleh semua orang atau dalam kata lain will atau tekad. Dan buah iblis adalah sebuah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Makanya jika kita mendengar perkataan Vegapunk di chapter terbaru, orang-orang yang memakan buah iblis, mereka ini berada di dimensi yang sangat berbeda. Ya, bukankah itu adalah translatean yang sangat strong sekali? Dimensi yang berbeda ini benar-benar sesuatu yang serasanya tidak terjangkau kan? Tapi yang pintarnya Oda ini, dia membuat buah iblis sebagai sesuatu yang sangat powerful bagi pemakannya dan pengaruhnya terhadap sekitar. Tapi di satu sisi, kita juga tahu Raja Bajak Laut yang menjadi impian dari karakter utama kita, dia malah pengguna Haki only yang tidak ada hubungan dengan buah iblis. Inilah alasan kenapa buah iblis tidak standar dahulu, karena Haki dikatakan sebagai penetral buah iblis. Tapi satu konsep yang perlu diperhatikan adalah Haki ini bukan penetral, tetapi Haki dapat membuat usernya untuk menyentuh tubuh solid dari buah iblis. Dimana untuk kali ini akan kita bahas di sesi kedua dari video ini. Dimana di chapter terbaru juga dikatakan jika buah iblis ini ada karena impian orang di zaman dahulu. Bagaimana ya jika aku bisa begini dan bagaimana ya jika aku memiliki kemampuan itu? Ya, contoh jelasnya seperti impian Sanji lah. Bagaimana ya jika aku bisa menghilang dan bisa mengintip dengan sangat mudah dan muncullah buah iblis Suke Nomi dan beberapa kemampuan yang lainnya. Hingga akhirnya kemampuan-kemampuan yang sebenarnya hanya dari impian tersebut atau tidak alami tercipta, dan caranya adalah dengan munculnya buah iblis ini sendiri. Yang bahkan dikatakan juga alasan kenapa mereka pemakannya dibenci oleh lautan, karena mereka ini seperti menyalahi kodrat alami dari manusia dan akhirnya dibenci oleh alam. Hal yang sebenarnya sangat make sense sekali untuk alasannya. Tapi adakah yang sadar dibilang dibencinya oleh laut doang, tetapi kita melihat mereka bahkan ketika berendam di air biasa pun tetap merasa lemas. Yang sejujurnya ini sangat aneh sekali. Dimana beberapa kelemahan lain juga adalah dikatakan kelemahannya adalah laut. Tapi bahkan ketika pengguna buah iblis masuk ke dalam laut pun kemampuannya masih tetap aktif. Yang ini akan nyambung ke penjelasan Haki tadi. Yang jika kalian sadar penjelasan Oda terkait kisah buah iblis tadi bahwa semua hal ini ada karena impian dari seseorang, dan itu pun sebenarnya sudah pernah ditunjukkan dan ditambahkan tepat di muka kita sejak lama sekali. Ya benar, quotes itu pernah kita dapatkan di chapter 218 lalu, tepat saat Robin join menjadi nakama dan ada kapal galeon yang jatuh dari langit. Di situ Oda menampilkan perkataan dari narator yang berkata bahwa semua hal yang dipikirkan oleh manusia bisa saja menjadi kenyataan.
oleh Willie Gallen. Yang ini adalah pernyataan yang dibuat 20 tahun yang lalu karena chapter tersebut rilis tahun 2002. Ya benar, bukankah quotes barusan ini persis seperti bagaimana buah iblis tercipta dari kata-kata Vegapunk? Karena ada dari impian seseorang. Jadi sebenarnya bisa kita bilang jika buah iblis ini adalah dreams atau desire atau mungkin impian manusia lah. Dimana di satu sisi juga kita mendapatkan quotes yang luar biasa dari sang raja bajak laut kita, yaitu Goldie Roger, terkait ada 3 hal yang kekal di dunia ini: tekad yang diwariskan, impian manusia, dan takdir. Selama setiap orang masih terus mencari sesuatu, maka hal itu akan terus ada. Yang hal ini sebenarnya nyambung dengan kata-kata dari Kurohige bahwa impian manusia tidak akan pernah berakhir. Yang sadar atau tidaknya, Vegapunk pun berkata hal yang sama persis ketika menjelaskan tentang Nika. Selama masih ada orang yang berharap hal itu, maka dia tidak akan pernah bisa hilang. Yang jika kita kembali ke quotes yang tadi, di mana ada dream atau buah iblis dan ada will atau tekad juga, di mana tekad ini adalah suatu hal yang dimiliki oleh setiap orang di dunia One Piece yang dikenal juga dengan sebutan haki atau ambisi. Jika dream adalah buah iblis dan will adalah haki, bukankah ketika kita menggabungkan kedua hal tadi, maka orang tersebut tidak akan bisa dihentikan? Mungkin itukah pesan moral dari Oda Sensei di cerita One Piece ini? Ketika kita mempunyai impian yang besar yang dipadukan dengan tekad kuat atau ambisi, ya udahlah, impian itu bakal menjadi kenyataan. Yang contohnya pun sudah bisa kita lihat dari para pengusaha-pengusaha sukses yang what a series banget nih emang serial One Piece ini. Lalu jika kita kembali ke buah iblis tadi dan pasangannya dengan Haki, yang kita juga tahu terkait peran Haki di serial ini dan hubungannya dengan buah iblis. Di mana Haki ini dia bisa menyentuh pengguna buah iblis, tapi pengguna tersebut tetap bisa mengeluarkan kemampuannya. Maka ada kejadian di mana user sudah menggunakan haki tetapi tetap tidak bisa tersentuh karena dia bisa melihat arah dari serangan tersebut, di mana case ini pun sering terjadi. Dan salah satunya adalah ketika Luffy melawan Katakuri, atau ketika Shanks menahan serangan Akainu, magma yang sangat panas dan semuanya. Tetapi dengan haki dari Shanks ini, dia bisa menyentuh tubuh asli dari Akainu. Dimana hal berbeda lain adalah dengan air laut, user yang masuk ke dalam air laut, dia langsung lumpuh dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi yang uniknya adalah pengguna buah iblis yang ada di laut kemampuannya masih aktif loh. Lah, aktif gimana? Karena coba ingat ketika dulu Luffy melawan Arlong dan Luffy dijatuhkan ke lautan, dia masih bisa diselamatkan karena tubuh karetnya masih berfungsi padahal dia masuk ke dalam air laut. Jadi bisa dibilang ini cukup berbeda ya dengan haki tadi, yang sebenarnya dengan hal ini seseorang seperti Lau jika jatuh ke lautan, dia masih bisa membuat room dan bertukar ke daratan. Mungkin ini juga alasan Big Mom bisa menciptakan homies dari air laut. Lalu ada satu konsep lain juga terkait penetralan buah iblis, dan itu adalah Kairoseki atau batu laut. Dan ini nih yang menurut saya sangat menarik. Karakteristik dari batu laut ini pun diketahui sangat berbeda-beda. Ada batu laut biasa yang digunakan oleh angkatan laut untuk pengguna buah iblis, dan ada batu laut yang bahkan bisa melemahkan penggunanya, seperti yang kita lihat di penjara Udon Wano Kuni. Dimana untuk kesamaannya adalah hanya user yang diberikan batu laut ini, dia tidak bisa menggunakan kemampuan buah iblisnya, dan tubuhnya pun berubah menjadi tubuh manusia biasa. Alias ini baru konsep sebenarnya dari menetralkan buah iblis. Karena seperti Robin, Luffy, ketika mereka kena batu laut ini, mereka nggak bisa mengeluarkan kemampuan buah iblisnya sama sekali. Atau mungkin untuk contoh jelasnya, ketika Marco di Borgol, dia bahkan bisa terluka dan semua serangan masuk ke tubuh aslinya. Jadi dari sini saja kita mendapatkan karakteristik berbeda untuk setidaknya menulify buah iblis ini sendiri. Haki hanyalah mengenai tubuh atau solid manusia tanpa menetralkan apa-apa, dan untuk air laut membuat usernya lumpuh tidak bisa bergerak, tetapi buah iblisnya masih tetap aktif. Dan Kairoseki penggunanya masih normal dapat bergerak, tetapi buah iblisnya ternullify atau tidak bisa digunakan. Dimana sejujurnya kita pun baru mendapatkan satu fakta baru bahwa pengguna haki yang sudah sangat hebat, dia bisa menetralkan efek dari kemampuan buah iblis seperti yang Torawa lakukan dari serangan Doki lalu. Tapi sejauh ini kemungkinan kemampuan tersebut hanya berefek ke buah iblis tipe manipulasi saja. Lalu di sini juga kita akan bahas terkait buah iblis ini, sebenarnya kapan sih buah iblis ini diciptakan dan oleh siapa?
Dimana menurut saya kemungkinan terbesar buah iblis ini ada sejak masa Void Century dan waktu-waktu sebelumnya, yang berarti lebih dari 900 tahun yang lalu. Dan tentu saja oleh kerajaan besar yang disebut sebagai The Great Kingdom atau Ancient Kingdom. Nah, kenapa saya bisa berasumsi demikian? Karena sebenarnya banyak faktor pendukung yang sudah kita dapat sejak lama. Dimulai dari kita yang tahu pemakan buah iblis paling lama di dunia ini adalah Lady Toki, karena dia lahir 900 tahun yang lalu dan dia pun sudah memakan buah iblis Toki Tokinomi. Yang berarti buah iblis diciptakan di masa itu atau bahkan jauh sebelum masa tersebut. Dimana poin tambahan lain yang mendukung pernyataan tersebut adalah kata-kata dari Dr. Vegapunk yang bilang bahwa nama buah iblis Gomu-Gomu tidak pernah ditemukan di ensiklopedia dari buah iblis. Ya benar, buku yang sepertinya berisi buah iblis dan semua kemampuan yang ada di dunia ini yang sejauh ini baru ada 2 orang yang pernah membacanya selain Vegapunk. Pertama adalah Sanji saat dia kecil dan dia tahu tentang kemampuan Suke-Suke, dan Kurohige ketika dia tahu kemampuan tentang Yami Yami Nomi. Karena seperti kita tahu juga, nama Gomu-Gomu ini disebut karena memiliki kemampuan dasar karet, tapi Oda pun sudah mengonfirmasi dari serial Road to Love Tale-nya bahwa selama 800 tahun lebih tidak ada orang lain yang berhasil mengawakenkan buah iblis ini dan membangkitkan Nika. Yang sebenarnya berarti nama sebenarnya adalah Mythical Zoan Hitohitonomi model Nika dan bukan Gomu-Gomu, tapi karena selama 800 tahun tidak ada orang yang berhasilkan Nikanya, maka kemampuannya hanya disebut dari karakteristik karetnya saja, makanya disebut sebagai Gomu-Gomu. Maka sangat pas sekali dari teori tadi bahwa buah ini ada di masa lampau karena Toki tadi, dan yang kedua adalah karena tidak ada nama Gomu-Gomu dan adanya hanya Mythical Zoan model Nika saja. Dimana untuk alasannya pun sebenarnya sudah dijelaskan tadi, semua hal ada karena sebuah alasan. Yang terjawab juga untuk kasus dari klasifikasi buah iblis seperti Logia pasti diambil dari alam yang ada untuk diekstrak. Lalu untuk Zoan pun sama, di mana ada binatang-binatang yang ada. Yang menarik mungkin cara ekstrak untuk Ancient Zoan dan Mythical Zoan. Ya, kenapa bisa tiba-tiba muncul sesuatu hal yang sebenarnya cuma mitos doang. Serta paramesia yang sangat beragam sekali, dari yang berguna sampai tidak berguna, mulai dari menciptakan bom sampai ada bisa menjadi pakaian juga, semua itu ada karena keinginan dari manusia juga. Makanya Vegapunk bilang orang-orang yang makan buah iblis berada di dimensi yang berbeda karena mereka ini tercipta dari impian manusia di era-era sebelumnya. Lalu kita juga tahu kan, Ancient Kingdom dulunya dikenal sebagai negeri yang sangat masyhur dan memiliki peradaban yang sangat tinggi. Lebih tinggi dari Egghead yang kita sekarang, yang bahkan Vegapunk pun dia bisa menciptakan buah iblis buatan. Dimana menurut saya pohon buah iblis ini adalah pohon yang sangat besar sekali. Dimana kita pun tahu ada beberapa pohon besar lain yang disebut sebagai pohon Adam dan pohon Hawa yang mungkin disebutnya sebagai Eve Tree lah atau pohon Eve. Dimana menurut saya ada satu pohon lain sendiri yang disebut sebagai pohon iblis, dan inilah yang menciptakan buah iblis itu sendiri. Yang kita juga tahu dari kisah Adam dan Hawa di tiap-tiap agama, di tengah-tengahnya ada iblis atau devil yang menjerumuskan mereka ini kan. Nah, itulah orang ketiga di dunia ini saat ada Adam dan Hawa. Maka ketika ada pohon Adam dan ada pohon Hawa, maka kemungkinan pohon iblis pun akan ada, dan dialah yang menciptakan buah iblis ini sendiri. Lalu mungkin pertanyaan lain adalah, apakah pohon itu diciptakan atau bagaimana? Yang sejujurnya hal ini pun cukup unik jika kita melihat translatean yang ada di chapter 1069 lalu. Karena katanya kemampuan-kemampuan ini sangat tidak natural atau unnatural, di mana unnatural ini sudah bisa kita kaitkan juga dengan katanya sebagai artificial atau buatan. Jadi sebenarnya saya sangat sangsi sekali jika pembuat pohon buah iblis ini adalah rakyat-rakyat Ancient Kingdom di masa Void Century lalu. Dan entah kenapa juga saya merasa jika pohon itu saat ini ada di negeri Elbaf, karena ingat di flashback Big Mom saat kita melihat Pulau Elbaf, di situ ada pohon yang luar biasa besar yang kemungkinan itu ada hubungan dengan buah iblis. Karena sekarang juga semua cerita tentang buah iblis, Nika dan apapun itu tertuju ke satu pulau Elbaf. Nah, buat kalian-kalian nih yang namanya ingin saya sebut dan tampilkan secara langsung kepada audiens yang lain di video review tiap minggunya, dimana kalian juga akan mendapatkan badges berry yang unik ini di sebelah nama kalian, yang tentu saja membuat kalian jauh lebih spesial. Dan kalian juga akan mendapatkan emoji-emoji yang menarik ini yang berhubungan dengan One Piece hanya dengan menjadi membership channel Devil Nomi. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe, di mana ada 3 pilihan level yang bisa kalian lihat. Ada level Devil Fruit User atau buat yang mau lebih kuat menjadi Haki User,
Atau buat kalian yang ingin mengubah dunia ini dengan mendatangkan daun atau fajar, kalian bisa pilih level untuk Wheel of D. Karena biasanya untuk level-level tertentu, kami bekerja sama dengan DNA Merchandise untuk buat voucher spesial hanya untuk para membership saja. Dimana ke-50 orang ini saja sudah join, yuk ikut gabung bersama menjadi pemakan Devil Nomi atau buah iblis. Nah, jadi itu untuk video kali ini, kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.